Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama saya nggak upload video, jadi sekarang mau coba upload lagi ya, terkait dengan basis data. Ya, jadi sebelumnya saya sudah upload video-video terkait dengan bioinformatics, portal bioinformatics, Geos Galaxy dan sebagainya, begitu ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari basic dulu sedikit terkait dengan data bank atau suka disebut gene bank gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan data bank dan gene bank? Lalu apakah hanya satu data bank di dunia ini? Apakah ada tools yang bisa kita gunakan di situ dan sebagainya? Yuk kita lihat pada video saat ini. Oke, secara yang pertama kita langsung mulai, kita lihat di layar ya. Jadi apa yang dimaksud dengan data bank? Data bank atau gene bank itu merupakan suatu portal basis data berisi data-data nukleotida gitu ya, nukleotida, protein ya dan sebagainya, turunan-turunannya gitu. Masuk di sana tidak hanya DNA, ada juga RNA begitu. Nah, data bank yang sering mungkin teman-teman dengar itu salah satu contohnya ialah data bank NCBI atau National Center for Biotechnology Information ya. Oke, kita buka dulu di Google. Kita buka di komputer ya. Oke, ketik saja NCBI itu langsung biasanya di teratas, hasil atas merupakan telusuran dari portal National Center for Biotechnology Information. So, apa sih NCBI ini? Ya, jadi NCBI merupakan salah satu basis data gene bank pustaka ya yang ada di bumi ini gitu. Salah satu berarti ada lebih dari satu dong. Betul, karena NCBI ini tidak sendiri ya. Jadi NCBI ada di Amerika. Nah, temennya itu ada di benua lain yang tergabung dalam International Nucleotide Sequence Database Collection. Jadi data bank ini saling berkolaborasi. Oke, tadi kita sebut ada NCBI ya di Amerika. Lalu di negara lain, di mana contohnya di benua lain di Eropa, ada European Molecular for Biology Laboratory. Ya, di sana ada satu data bank namanya European Nucleotide Archive atau ENA. Lalu di Asia, lebih tepatnya di Jepang, itu ada namanya DDBJ, DNA Data Bank of Japan. Nah, tiga data bank besar ini, tiga gene bank besar ini, mereka saling berkolaborasi di bawah satu bendera, bukan bendera mungkin, itu satu kolaborasi ya, konsorsium. Namanya tadi saya sebut INSDC, International Nucleotide Sequence Database Collection. Nah, data yang kita peroleh di NCBI atau yang kita submit, kita unggah ke NCBI akan tampil juga di ENA dan juga di DBJ. Oke ya. Nah, ini tampilan NCBI, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, audiens sekalian, National Center for Biotechnology Information. Nah, ini tampilan dari dulu seperti ini, nggak banyak beda jauh ya. Pas pandemi ada tambahan COVID-19 information, dan memang COVID-19 suatu apa ya, fokus dunia, makanya diutamakan gitu ya data-datanya. Nah, dalam gene bank ini kita bisa menelusuri banyak sekali data, tidak hanya data nukleotida, tidak hanya data protein, tapi bisa kita juga ada data jurnal ya, ada data-data turunan dari nukleotida itu seperti varian, gen, ya, dan sebagainya yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di popular sources gitu. Dan apakah ini tidak, ini yang populer saja gitu. Apakah sama semua di ENA dan juga di DBJ? Ya, kurang lebih sama. Ini tampilan ENA ya, tinggal kita tulis saja EB ac.uk di Google akan muncul yang pertama ya. Ini tampilan seperti demikian, sangat simpel menurut saya, tapi simpelnya ini justru sangat mudah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Lalu ini tampilan dari DDBJ, DNA Data Bank of Japan ya. Kelihatannya dari awal, wah ini kayak keren banget ya, tampilannya lebih 3D gitu kan dan sebagainya. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana cara kita mengeksplorasi data. Oke ya. Nah, karena yang paling sering digunakan adalah NCBI, saya mulai dari NCBI terlebih dahulu. NCBI sendiri portal yang sangat komplit ya, karena bukan hanya, saya bilang bukan hanya DNA, protein, turunnya semua ada, jurnal pun ada ya, literatur semua ada gitu, bisa dicari. Baik, sekarang kita coba
buka satu atau nggak usah buka satu, kita ketik saja di sini di kolom database ya, yang akan dicari ya, apapun itu. Misalkan saya mau mencari terkait dengan suatu enzim atau terkait dengan suatu protein tertentu, misalkan leptin ya, kita cari. Nah, nanti dia akan mencari di seluruh database yang ada. Database apa saja? Literatur ya, ada jurnal, PubMed, ada bookshelf, buku-buku ya. Lalu selain di literatur, genom ya, ada genom, ada gene, ada protein. Nah, di genom apakah ada assembly dari leptin? Oh, tidak ada, karena biasanya assembly ini dari satu whole organism gitu ya, yang lebih lengkap gitu. Bio collection, nah, tapi bio project ada, bio sample, ini masing-masing database ya yang bisa kita buka. Jadi ini satu entry ini, bio project contohnya merupakan satu database, bio sample satu database besar ya, nukleotida apalagi gitu kan. Lalu gen, kita bisa buka di gen juga. Jadi dari satu portal search, kalau kita klik tadi all database ya, kita kembali ya, kalau kita di sini pilih all database, maka kita akan melihat seluruh hasilnya di situ. Kalau misalkan yang dilihat hanya fokus contohnya ke gennya saja, kita buka leptin, maka di sini langsung menuju ke laman gen dari leptin ya, dan tidak hanya satu spesies manusia, banyak yang lainnya ya. Ada piranha di situ, ada salmon, ada frog katak, ada catfish, lele ya, catfish ya, dan sebagainya gitu ya. Baik, jadi itu salah satu contohnya. Sekarang bagaimana kalau kita buka di ENA dan juga di DBJ contoh. Nah, kalau itu di kanan sebelah kanan atas, enter text search term leptin, kita klik. Nah, ada assembly di situ. Assembly, nah assembly ini dia dari satu spesies ya, bukan hanya leptinnya saja gitu, jadi satu spesies. Nah, terus sequence, kontig, dan lain halnya bisa dibuka semua di DBJ. Ya. Oke, tidak ada yang bisa dibuka sini ya, makanya kasarnya terlihat ya. Jadi kalau dari segi informasi yang sangat informatif, kalau saya lihat di situ NCBI sangat-sangat informatif sekali dibandingkan yang lain ya. Tapi nanti kalau kita mau mendownload, maka akan berbeda lagi gitu ya. Ya, jadi ada preferensi. Ini sebenarnya masing-masing punya preferensi ya. Kalau saya suka menggunakan NCBI ataupun ENA, antara dua ini, NCBI untuk browsing, mencari datanya, ENA itu untuk mendownloadnya, karena lebih mudah mendownload di ENA. Oke, kita kembali lagi ke depan ya. Nah, tadi terkait dengan data. Sekarang kalau misalkan saya membaca suatu jurnal ya, contoh nih, saya sedang buka suatu data, suatu jurnal terkait dengan metagenom pada pit soil, tanah gambut ya, profil dari tanah gambut, ada bakteri apa sih itu, di sini dianalisis metagenomnya. Nah, kalau misalnya kita baca jurnal yang menyangkut data diversitas, data genom ya, protein sebagainya, biasanya ada di situ suatu nomor aksesi yang bisa kita gunakan pada GenBank di NCBI, ENA ataupun di DBJ ya. Nomor aksesi ini selanjutnya bisa kita search, terserah mau dimanapun ya, di antara ketiga tadi databank itu munculnya akan sama gitu ya. Nah, kita coba sekarang lihat di sini seperti apa sih nomor aksesi itu. Nah, ini kalau untuk yang belum pernah mencoba mencari atau belum pernah mencari sebelumnya, belum pernah pengalaman, mungkin akan bingung ya, mana ya nomor aksesi ini ya. Terus gimana cara saya mencarinya? Nah, kita lihat saja biasanya di bagian material and methods itu dijelaskan ya. Bagian material and methods kita bisa ke bawah. Nah, data extraction biasanya data itu didapat setelah sequencing ya, data extraction, phylosequencing, metagenome assembly. Nah, ini analis data. Oke. Nah, data analisis kita cek di sini ke bawah. Oke. Nah, di sini the barrel soil metagenomes were submitted to the GenBank Sequence Read Archive atau disingkatnya SRA ya, Sequence
read archive. Jadi ini merupakan data arsip sequence ya, raw reads, biasanya raw reads mentahnya itu di NCBI. Jadi kalau kita mengupload data sequence mentah itu ke SRA ya. Kalau kita mengupload assembly nanti database-nya assembly dan sebagainya gitu ya. Tapi di satu rumah yaitu NCBI. Oke. Nah, and assign the accession number SRP 020650. Nah, nomor inilah yang angka nomor aksesi ini bisa kita gunakan SRP 020650. Oke, kita copy saja ya. Masuk ke NCBI. Kita cari di sini. Paste, enter. All database ya, jangan diklik satu aja, all database. Nah, akan muncul di sini. Bisa lihat ada jurnalnya, bisa lihat Paper Central, kita open new tab dan ada SRA-nya, open new tab. Oke. Nah, jurnalnya Metagenomic Insight into Anaerobic Metabolism Along an Arctic Peat Soil Profile. Ini sama dengan judul yang ini ya. Jadi di NCBI itu nanti seperti ada carbon copy jurnal gitu ya. Jurnalnya ini di PLOS ONE yang apa aslinya, lalu di NCBI itu kopinya saja gitu. Tetap ada, kita bisa membuka nanti kalau kita buka di sini di NCBI ya, akan terbuka link untuk ke PLOS ONE-nya. Ya, biasanya di sini ada link langsung ke PLOS ONE ataupun jurnal-jurnal lain. Nah, ada DOI-nya, bisa download PDF dan juga bisa buka data semua di sini. Begitu ya. Jadi sangat mudah. Coba kita lihat data SRA-nya. Nah, ada 4 data, ada 4 reads yang bisa kita unduh dari penelitian metagenom tanah gambut itu. Coba kita klik di sini satu saja, maka akan membuka laman keterangan tentang reads tersebut. Ya, seperti apa mesin sequencing atau instrumennya, strategi, source-nya apa, metagenom, ada selection nggak, random, dan layoutnya single bukan paired end. Kalau misalkan teman-teman sekalian mengikuti perkembangan teknologi sequencing ya, biasanya sequencing untuk short read ya, metagenom itu dengan short read, contohnya Illumina atau MGI, itu ada strategi single end ataupun paired end layoutnya, single atau paired end, jadi satu atau berpasangan gitu kan. Nah, di sini bisa lihat runnya 1 ya, jumlah spot atau jumlah hari 126, jumlah bahasa 52,1 megabase ya, ukurannya 32 megabyte. Kalau kita klik di sini, nah akan keluar data untuk mengunduh ya, mengunduh. Jadi tinggal klik aja FASTA download, langsung mengunduhnya. Kalau mau melihat apa namanya kualitas, bisa lihat di sini ya. Nah, ini quality score-nya ya, ada PRED quality score. Apa itu PRED quality score? Nanti kita bahas ya. Oke, kalau kita unduh tinggal klik FASQ download ya. Yang ini lu download FASTA atau FASQ. Selalu saya sarankan bila Anda ingin mengunduh data sequence, pastikan dapat data yang FASQ. Bedanya FASTA dan FASQ itu, kalau FASQ itu seperti FASTA tapi ada quality score-nya, yang mana kita bisa menseleksi reads berdasarkan kualitasnya gitu. Kalau hanya FASTA saja nggak bisa ya. Download bisa filtered, berarti sudah difilter terlebih dahulu dengan quality control. Dan clip itu berarti sudah dibuang mungkin adapter dan sebagainya. Lalu kita klik FASQ. Kalau tadi nggak klik yang filter dan clipnya, maka tidak bisa. Dan kita sudah lihat sini sudah ada apa namanya reads-nya. Nah, tapi panjang kan stepnya kan. Nah, kita lihat kalau di ENA. Di ENA kita bawah di enter accession bagian bawah, kita paste saja SRP tadi, lalu view, maka langsung muncul projectnya apa ya, keterangan tentang projectnya. Setelah itu akan muncul juga reads-nya di bawah saya sini. Nah, langsung muncul semuanya. Kita klik 1 2 3 4 gabung satu dan download, maka otomatis akan langsung mendownload ke PC kita. Nah, itu enaknya kalau mengunduh dengan ENA. Jadi saya biasanya searching di NCBI karena informasi lebih detail. Tapi kalau masalah untuk mengunduh, saya pakai ENA. Apakah nggak bisa di NCBI? Bisa. Dengan banyak itu pun juga bisa, hanya lebih banyak stepnya aja, banyak kerjaan aja gitu ya. Kalau Anda seorang
orang yang paham dengan Linux bisa scripting, maka bisa menggunakan Entrez. Entrez itu seperti interface aplikasinya ke dalam database NCBI. Dia dengar dari Linux, dia ketik terminal, menggunakan Entrez ya, command Entrez, terus download aja semua itu. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang baru belajar semula, ya saya kira pakai Ena lebih mudah. Di DBJ bagaimana? Coba kita paste. Yup, tidak muncul. Kayaknya saya salah masukkan ya, bukan di situ harusnya nyarinya gitu ya. Tapi memang agak rumit sebenarnya di BJ itu agak rumit untuk mencari. Nah, ini ada SRA. Coba kita cek sequence read archive, kita search. Nah, emang Jepang ya kayak gini ya. Nah, SRP oke, muncul ini dia di sini. Tapi emang agak ribet gitu. Jepang kenapa kok ribet banget? Ya, oke. Ini bisa diakses, tetap kalau saya sendiri prefer ke NCBI untuk melihat informasi yang detailnya dan enak untuk mengunduhnya. Oke, itu terkait dengan mencari data ya, contoh untuk download data. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menggunakan tools pada NCBI? Oke, ini sebenarnya nanti ada kuliah sendiri, ada video sendiri, jadi saya hanya sekilas saja ya. Kalau kita kembali ke NCBI, ya NCBI. Maka di sini tools terkait dengan data analisis itu sudah ada. Contoh di sini ada data and software. Diklik saja sebelah kiri sini ya. Dan banyak sekali tools yang bisa digunakan dari BLAS, CD3, Entrez, Cobalt, CN3D. Banyak banget ya, banyak sekali. Apa yang sering saya gunakan biasanya untuk BLAS ya, BLAS mencari homologi gen, lalu course of domain untuk mencari domain pada sequence yang kita miliki, dan Open Reading Frame Finder atau ORF Finder. Primer BLAS juga suka karena saya pakai gitu ya. Jadi nggak semua, karena kita nggak perlu pakai semuanya. Apa yang kita butuh saja kita gunakan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin belajar, saya kira akan baik kalau satu persatu ditelusuri. Demikian ya, sehingga akan mudah nantinya untuk memahami tools ini untuk apa, dan apalagi kalau sambil mengerjakan penelitiannya, wah itu sangat enak sekali. Demikian ya, jadi itu salah satu kegunaan dari Jinbang yang tentu saya tidak bisa menjelaskan sangat detail. Oke, nah sekarang sudah nih ke Jinbang tadi ya, kita cari leptin, balik ke leptin. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa database NCBI itu dibagi menjadi dua bagian database, primary database dan satu lagi ialah derivative database. Ya, primary itu database yang utama. Jadi ini penelitian tentang metagenomic insight kepada pit soil profile ya di Arctic. Nah, ini merupakan data primer yang nantinya akan disubmit ke NCBI, ke ENA atau di DBJ, merupakan database primer. Ya, database primer ini nanti ada turunannya, derivatifnya. Contohnya apa? Contohnya ialah reference sequence, RefSeq. Nah, ini NCBI Reference Sequence Database. Jadi sequence yang sudah dianotasi, kita lihat di about-nya ya. Jadi RefSeq itu ialah koleksi dari seluruh sequence yang sudah diteliti secara komprehensif, terintegrasi, non redundan. Jadi sudah direplikasi ya, yang redundannya dibuang, dan well annotated. Tidak hanya DNA, termasuk transkrip dan juga protein. Nah, reference sequence ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai data pembanding, data komparasi. Kalau kita melakukan suatu studi, misalkan kita mengecek suatu gen baru nih dari tanaman, kita lihat referensinya. Kita melakukan suatu assembly genome dari suatu bakteri, kita lihat referensinya. Contohnya E. coli yang ada pada pasien di rumah sakit A. Oke, ambil reference E. coli. Ya, ambil reference E. coli, ACT sekian, saya lupa Kak berapa. Lalu kita jadikan dia reference ya, yang E. coli database NCBI, dan kita coba lakukan mapping, apakah sama atau tidak, apakah ada varian. Nah, makanya kenapa SARS-CoV-2 banyak banget variannya. Referensinya mana? Tahun 2019 akhir di Wuhan, itulah reference untuk SARS-CoV-2. Nah, begitu kita tahu referensinya, lalu kita ada genome assembly hasil dari analisis kita sendiri, kita bandingkan dengan referensi tersebut. Itulah kegunaan dari RefSeq. Dan kalau kita cari di RefSeq, maka data yang kita cari pun lebih sedikit dibandingkan kalau kita mencari di primary database. Ya. Oke, jadi seperti demikian. Untuk RefSeq sendiri bisa dilihat
di NCBI ya, ketik saja refsek NCBI gitu. Nah, nanti ada refsek untuk apa namanya DNA, ada untuk RNA, ada juga untuk protein. Kalau kita melakukan blasting, nanti juga kita bisa milih reference sequence-nya, apakah reference sequence untuk bakteri dan sebagainya. Data ini pun bisa kita download. Nih, kita lihat kiri bawah ini, refsek release 216 is available for FTP. Kita bisa mendownload dengan jumlah protein 249 juta, 249,8 juta, protein transkrip 49,8 dan organisme atau genom 128 ribu reference sequence ya. Dan ini akan tetap akan naik terus, akan bertambah terus seiring dengan ledakan data atau tsunami data akibat berkembangnya proses sequencing yang sangat canggih belakangan ini. Sudah ada NGS, Next Generation Sequencing, ada TGS, Third Generation Sequencing dengan nanopore, PacBio dan sebagainya. Apalagi nanopore traksinya lagi kenceng-kencengnya nih ya. Oke, jadi demikian mungkin pembahasan terkait basis data. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Dan jangan hanya dari sini belajarnya, tentu Anda harus langsung terjun ke websitenya dan buka-buka sendiri ya, karena mengalami sendiri, merasakan sendiri, mencoba sendiri itu akan lebih nempel di otak dibandingkan saya dongengin seperti ini. Oke, sekian dari saya Radian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.